Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalin aku Ara. Yuk ikuti kisahku. Cerita Ara. Kegiatan ekspor dan impor kelas 6, tema 5 wirausaha, subtema 2 usaha di sekitarku. Pagi ini, Ara berkeliling di sekitar lingkungan rumah. Ara melihat cukup banyak usaha yang dibuka di sekitar rumahnya. Di dekat sekolah, Ara melihat usaha fotokopi. Di dekat jalan raya, Ara melihat usaha bengkel. Selain itu, di dekat rumahnya juga terdapat usaha potong rambut. Lalu, apa sih hubungan usaha di sekitar rumah Ara dengan kegiatan ekspor dan impor? Mari simak penjelasan berikut. Dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, namun diperlukan kerjasama dengan negara lain. Salah satu contohnya adalah kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Sebagai contoh sederhana dari usaha yang ditemui Ara di lingkungan sekitar adalah usaha pangkas rambut. Untuk menjalankan usaha tersebut, sumber daya yang digunakan bisa berasal dari dalam negeri, misalnya sumber daya manusia, kursi, dan meja. Namun, ada juga sumber daya yang berasal dari luar negeri, misalnya mesin cukur dan peralatan lainnya. Begitu pula dengan usaha fotokopi dan bengkel. Sebagian sumber daya ada yang berasal dari dalam negeri dan ada pula yang didatangkan dari luar negeri, seperti mesin fotokopi. Selain itu, ada pula kendaraan bermotor yang didatangkan dari luar negeri. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang dagangan atau komoditas dari luar negeri disebut mengimpor. Sedangkan kegiatan mengirim barang dagangan atau komoditas ke luar negeri disebut mengekspor. Tahukah kamu adanya ekspor dan impor menyebabkan terjadinya perdagangan antar negara? Tujuan perdagangan antar negara yaitu 1. Memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Meningkatkan pendapatan negara. 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yuk simak kegiatan ekspor yang dilakukan Indonesia. Ekspor batik terus meningkat. Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor produk batik hingga tahun 2019 mencapai sekitar 22,07 triliun rupiah. Batik Indonesia sudah diekspor ke berbagai negara ASEAN, seperti Malaysia dan Singapura. Selain itu juga ke negara Amerika, Eropa, dan Australia. Selanjutnya ada kosongan Bantul ekspor gerabah miliaran rupiah per bulan. Berbagai kerajinan gerabah yang diekspor itu meliputi guci yang dibalut dengan kerang dan kaca, patung, hiasan luar ruangan dengan berbagai model dan motif kembangannya. Gerabah tersebut sudah diekspor ke negara Amerika, Eropa, Australia, dan sebagian Asia loh. Wah, Indonesia keren ya.
Selain melakukan kegiatan ekspor, Indonesia juga melakukan kegiatan impor barang dari luar negeri. Penyebab Indonesia melakukan impor dapat dikarenakan biaya impor lebih murah dibandingkan membuat atau memproduksi sendiri. Kemudian tidak tersedianya bahan mentah untuk memproduksi, bahkan jumlah barang tidak cukup untuk seluruh Indonesia. Ayo kenali komoditas ekspor dan impor Indonesia. Komoditas ekspor Indonesia. Yang pertama, hasil tambang, ada minyak bumi, gas alam, besi, baja, emas, aluminium, tembaga, dan perak. Selanjutnya, hasil pertanian, ada sayur-sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Hasil perkebunan ada minyak sawit, coklat, karet, teh, kopi, jagung, dan lada. Untuk hasil industri ada tekstil, pakaian jadi, semen, gerabah, pupuk, kertas, rokok, dan kain batik. Selanjutnya, untuk hasil hutan ada kayu jati, kayu lapis, dan rotan. Terakhir, hasil perikanan ada udang, ikan laut, dan ikan air tawar. Komoditas impor Indonesia. Yang pertama, ada hasil perkebunan, ada gula, kopra, dan kacang kedelai. Selanjutnya, hasil pertanian ada beras dan terigu. Selanjutnya, untuk hasil industri ada kendaraan bermotor, alat elektronik, pakaian jadi, bahan-bahan kimia, dan wol. Selanjutnya, untuk hasil ternak ada daging sapi, keju, susu, dan mentega. Nah, itu tadi penjelasan mengenai kegiatan ekspor dan impor. Jadi, Indonesia tidak hanya melakukan kegiatan ekspor saja, tetapi Indonesia juga melakukan kegiatan impor. Sekian cerita Ara hari ini. Sampai jumpa di cerita Ara selanjutnya. Dadah!